Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfia Rahmi Febrianti. Saya Nova Agustin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembuatan proyek kami yang berjudul game Tic-Tac-Toe. Di sini saya akan menjelaskan laporan proyek kami. Yang pertama, latar belakang. Tic-Tac-Toe atau permainan X dan O adalah permainan klasik yang telah dikenal oleh banyak orang sejak lama. Biasanya dimainkan dengan menggunakan kertas dan pensil. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, permainan ini dapat dimainkan dalam bentuk digital. Yang kedua, tujuan. Proyek game Tic-Tac-Toe ini bertujuan untuk membawa permainan ini ke dalam dunia digital dan membuatnya lebih mudah diakses. Dalam proyek ini kami akan menciptakan versi game Tic-Tac-Toe yang dapat dimainkan melalui komputer atau perangkat seluler. Hal ini akan memungkinkan pemain untuk bermain dengan teman atau melawan komputer secara online. Yang ketiga, kelebihan. Proyek game Tic-Tac-Toe ini memiliki beberapa kelebihan yang patut diperhatikan. Yang pertama, permainan ini sangat mudah dimengerti dan cocok untuk semua usia. Ini membuatnya menjadi pilihan hiburan yang menyenangkan bagi anak-anak dan dewasa. Proyek ini juga memberikan kesempatan untuk belajar bagi mereka yang tertarik dalam pengembangan permainan sederhana. Proyek ini dapat memberikan wawasan awal tentang bagaimana membuat permainan digital. Yang kelima, kekurangan. Ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, permainan ini mungkin memiliki fitur yang terbatas. Tidak menyediakan mode permainan yang lebih rumit atau grafis yang sangat canggih. Selain itu, mungkin akan ada beberapa bug atau masalah teknis yang dapat mengganggu pengalaman bermain. Selain itu, permainan ini hanya dapat dimainkan secara daring, yang mungkin tidak ideal untuk orang yang tidak selalu terhubung ke internet. Namun kami akan terus memperbaiki dan mengembangkan proyek ini dengan mengikuti umpan balik pengguna. Yang selanjutnya, langkah-langkah yang sudah dilakukan. Yang pertama, mempersiapkan teks editor. Di sini kami memakai VS Code. Yang kedua, buat struktur HTML dasar. Yang ketiga, menambah tampilan papan permainan. Yang keempat, gaya dengan CSS. Yang kelima, logika permainan dengan JavaScript. Tambahan JavaScript untuk mengendalikan logika permainan. Anda perlu menangani hal-hal seperti pemain giliran, penempatan tanda X atau O di sel yang dipilih, memeriksa kemenangan dan memutuskan hasil permainan. Anda dapat menggunakan event klik pada sel untuk menangani tindakan pemain. Yang keenam, pemberian pesan hasil. Setelah permainan selesai, Anda dapat menampilkan pesan hasil, misalnya pemenang X atau permainan seri di bawah papan permainan. Yang ketujuh, interaksi pemain. Pastikan pemain dapat berinteraksi dengan permainan dengan mengklik sel pada papan permainan. Anda perlu mengidentifikasi sel mana yang diklik oleh pemain dan mengatur tanda X atau O di sana. Yang kedelapan, logika permainan. Tulis logika untuk memeriksa kapan permainan telah selesai. Anda harus memeriksa apakah ada pemenang atau permainan seri. Ini melibatkan memeriksa baris, kolom, dan diagonal papan. Nomor 9, pemutusan. Setelah ada pemenang atau permainan seri, tampilan pesan hasilnya dan hentikan permainan untuk mengeklik sel lebih lanjut. Anda juga dapat memberikan opsi untuk memulai permainan baru. Yang 10, uji dan perbaiki.
uji permainan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik, masalah atau bug yang mungkin muncul. Yang terakhir, ada hambatan. Yang pertama, adanya kode yang error saat ngoding. Yang kedua, hasil dari kodenya, tampilannya ada yang tidak sesuai. Yang terakhir, gambaran keseluruhan. Di akhir, kami berharap untuk terus meningkatkan permainan tic-tac-toe ini. Meskipun kami menyadari bahwa mencapai kesempurnaan mungkin tidak akan pernah terjadi. Dari gambaran keseluruhan proyek ini, tujuan kami adalah memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan bagi para pemain, sehingga mereka merasa tertarik dan merasa senang bermain game ini. Bahkan mungkin menjadikan salah satu game favorit mereka. Dengan demikian, kami berharap bahwa permainan ini akan memberikan kesenangan dan hiburan yang berharga bagi para permainan kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan dari proyek kami yang berjudul Tic-Tac-Toe. Di sebelah kiri ada judul proyek kami yaitu Tic-Tac-Toe, dan di bawahnya ada tulisan Informatika B dan dengan logo Unwaha, dan dengan nama kami yaitu Arvia Rahmi Febrianti dan Novi Agustin. Di bagian kanan, di bagian atas ada kolom yang berisi tanda X yang berarti player 1 dan tanda O yang berarti player 2, dan di sebelahnya ada reset game untuk mereset jika kita sudah menyelesaikan gamenya. Dan di bawahnya ada papan permainan yang terdiri dari 9 kotak yang nanti akan dimainkan. Di sini saya akan mencoba memainkannya. Di sini saya sebagai player 1 yaitu dengan logo X. Kita coba. Ini X, terus ini kita. Nah, jika kita menang akan muncul tampilan good job, selamat player 1 kamu memenangkan game ini. Soalnya saya tadi pakai yang player 1 yaitu yang logonya X. Nah, jika kita klik yang mantap, dia akan tetap ada di sini. Jika kita klik reset, dia akan seperti semula lagi. Di sini kita akan menjelaskan tentang kode dari proyek kita yang berjudul Tic-Tac-Toe.js. Di sini ada 4 file dan 1 folder yang berisi gambar logo Unwaha. Dan kita akan menjelaskan tentang di bagian index.html. Di sini ada kode HTML-nya, dan di bagian head ada judul game Tic-Tac-Toe dan link untuk CSS-nya. Dan di bagian body ada judul kita Tic-Tac-Toe Informatika B dengan ada logo Unwaha dan ada nama kita. Dan di bawah ini ada script dari JavaScript, dan di bagian bawah ini ada script untuk menghubungkan ke file Tic-Tac-Toe.js dan main.js. Di sini saya akan menjelaskan bagian CSS-nya. Di sini ada link font Google kita yang kita ambil dari Google. Terus bagian di dalam CSS ada root, ada body, ada konten, ada info avatar, info profil, dan game arena, dan masih banyak lagi. Dan di bagian kode Tic-Tac-Toe.js, di sini ada kelas Tic-Tac-Toe konstruktor selektor yang berfungsi untuk memilih elemen HTML sebagai induk permainan. Dan di bawahnya ada init, ini untuk memanggil build game UI untuk membuat antarmuka pengguna permainan. Dan di bawahnya ada get player label, di sini untuk mengembalikan simbol pemain. Dan di bawahnya ada build card player
Ini untuk membangun HTML untuk kartu pemain player 1 dan player 2. Dan di bawahnya ada upload game UI. Di sini untuk membangun antarmuka pengguna permainan, contohnya info pemain, tombol reset, dan papan permainan. Dan ada on cell click untuk mengubah teks tombol dengan simbol permainan yang sedang bermain X atau O. Yang selanjutnya, menonaktifkan tombol agar tidak dapat diklik lagi selama giliran bermain ini. Yang ketiga, memperbarui kondisi permainan dengan simbol pemain yang baru saja diklik. Yang keempat, memeriksa apakah pemain yang baru saja beraksi telah memenangkan permainan. Yang kelima, memanggil metode switch player untuk beralih ke teman berikutnya. Yang selanjutnya ada switch player, berfungsi untuk mengganti pemain ke pemain berikutnya. Selanjutnya ada game reset untuk mengatur ulang kondisi permainan. Yang terakhir ada check winner yang berfungsi untuk menampilkan pesan bagi pemain game dan menampilkan opsi untuk melanjutkan atau mengulang permainan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.